Setiap malam, Lila berdoa di sudut ranjang yang dingin. Bukan meminta harta atau jabatan, tapi satu hal sederhana yang tak bisa ia beli. Seorang anak. Namun ketika harapan itu mulai runtuh dan perhatian asing dari seorang mahasiswa baru diam-diam menyelinap ke celah hatinya, akankah Lila tetap setia pada luka lamanya? Atau justru tergoda mengejar sesuatu yang bisa menghancurkannya? Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Lila. Orang-orang mengenalku sebagai dosen di Fakultas Psikologi. Setiap hari aku berdiri di depan kelas, berbicara dengan penuh semangat, menjelaskan soal teori kepribadian, perkembangan manusia, atau bagaimana seseorang bisa pulih dari trauma masa lalu. Di mata mahasiswa, aku mungkin terlihat seperti perempuan yang punya segalanya. Pakaian rapi, wajah bersih dengan senyum profesional, dan kehidupan yang tampak mapan. Tapi tidak banyak yang tahu, aku memulai hari-hariku dengan menghela napas panjang. Di balik wajah yang tertata, aku menyembunyikan lelah yang tak terlihat. Di balik kata-kata motivasi yang sering kulontarkan di ruang kelas, aku menyimpan rasa sepi yang perlahan menggerogoti. Sudah lebih dari 7 tahun aku menikah dengan Ilham. Kami tinggal di rumah besar yang sepi. Di ruang tengah ada sofa panjang, berwarna krem yang hampir tak pernah ditempati. Meja makan besar dengan 6 kursi, tapi nyaris tak pernah digunakan untuk lebih dari 2 orang. Di dapur ada tempat makan bayi yang kubeli diam-diam bertahun lalu. Kini tersimpan di atas lemari, berdebu dan dilupakan. Ilham adalah pria baik, dia pekerja keras, pengusaha yang sedang naik daun. Kami punya rumah, mobil, tabungan, bahkan bisa liburan ke luar negeri setiap tahun. Tapi ada satu hal yang selalu mengganjal, membuat semuanya terasa hampa. Kami tidak punya anak. Aku pernah mengira ini hanya soal waktu. Awal pernikahan kami dipenuhi semangat dan rencana. Aku menghitung masa subur, menjaga pola makan, bahkan rajin mengikuti program kehamilan. Tapi setiap bulan, ketika darah itu datang, aku kembali hancur. Lalu, Ilham mulai berubah. Ia menjadi pendiam. Setiap kali aku mencoba membicarakan soal anak, ia menghindar. Entah dengan alasan pekerjaan, lelah, atau sekadar mengubah topik pembicaraan. Awalnya kupikir dia sedang stres. Tapi lama-lama aku merasa, ia menyerah. Ia seakan tak peduli lagi. Dan itu yang paling menyakitkan. Ketika seseorang yang kau cintai berhenti berharap, sementara kau masih berdiri sendiri di tengah kehampaan. Pagi ini, aku kembali berdiri di depan cermin kamar mandi, menggenggam tespek yang baru kubeli malam tadi. 5 menit berlalu. Tidak ada garis kedua, kosong. Aku meletakkannya di pinggir wastafel, menatap pantulan wajahku sendiri, mata sembab, wajah pucat, dan senyum yang dipaksakan. Ini tespek keberapa? Aku sendiri sudah lupa. Yang ku tahu, setiap kali berharap, yang datang hanya kecewa. Dan setiap kecewa, aku semakin jauh dari Ilham. Aku mengguyur wajahku dengan air dingin, menata rambut, lalu meraih jas panjang berwarna biru tua yang sudah disetrika rapi. Hari ini ada kelas pagi, dan seperti biasa, aku harus berpura-pura baik-baik saja. Ruangan kelas sudah mulai terisi ketika aku masuk. Beberapa mahasiswa menyapaku, dengan sopan, sebagian sibuk membuka laptop dan mencatat. Aku mengajar mata kuliah psikologi perkembangan untuk semester awal. Biasanya aku senang mengajar kelas ini, karena mahasiswa baru masih punya semangat tinggi, dan matanya selalu penuh rasa ingin tahu. Hari ini aku tidak bisa terlalu fokus. Aku mencoba tersenyum, berdiri di depan papan tulis sambil menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Ironis sekali. Aku berbicara tentang bayi, perkembangan motorik, kebutuhan afeksi, dan pentingnya kehadiran ibu dalam masa emas kehidupan anak. Tapi aku sendiri belum pernah merasakannya. Bu, bagaimana kalau anak itu kehilangan sosok ibunya sejak kecil? Apakah bisa tetap berkembang dengan sehat? Pertanyaan itu datang dari seorang mahasiswa pria di barisan depan. Namanya Damar, mahasiswa baru yang belum lama pindahan dari luar kota. Sorot matanya tajam tapi hangat, seperti menyimpan luka yang dalam
tapi belum sepenuhnya sembuh. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menjawab dengan nada lembut. Bisa, Damar. Asal anak itu tetap mendapatkan kasih sayang dari orang dewasa lain di sekitarnya. Anak bisa bertumbuh dengan baik selama ia merasa dicintai dan dilindungi. Tidak harus dari ibu kandung. Kadang, cinta bisa datang dari siapa saja yang tulus hadir. Kalimat itu seperti pantulan dari isi hatiku sendiri. Aku melanjutkan, kelas dengan perlahan, berusaha menahan getaran dalam suaraku. Waktu terasa berjalan lambat hari ini. Setelah kelas selesai, aku kembali ke ruang dosen, duduk di kursi sambil memandangi langit lewat jendela. Mendung. Sama seperti hatiku. Sore hari, Ilham pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk rumah dengan wajah letih, melepas jas, dan langsung duduk di sofa. Aku menyusul dari dapur, membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Capek banget ya? Tanyaku pelan. Kerjaan lagi ribet. Banyak urusan tender yang molor. Aku mengangguk pelan. Ada jeda panjang sebelum aku berkata lagi. Kali ini dengan nada lebih hati-hati. Aku beli tes pack lagi tadi malam. Ia tidak menatapku. Hasilnya sama, lanjutku. Diam. Hanya suara detik jam yang terdengar. Aku cuma pengen kita coba lagi. Mungkin ke dokter bareng. Kita periksa berdua. Cari tahu apa yang salah. Udahlah Lila, katanya akhirnya. Pelan, tapi terdengar berat. Kita kan udah bahagia. Toh hidup kita nggak kurang apa-apa. Buat kamu mungkin cukup. Tapi aku, rasanya kosong, Ham. Aku pengen banget punya anak. Aku pengen jadi ibu. Ilham bangkit. Berdiri tanpa menjawab, lalu berjalan ke kamar dan menutup pintu. Aku terdiam di sofa, menggenggam cangkir yang kini dingin. Air mataku menetes lagi, diam-diam, seperti malam-malam sebelumnya. Malam itu aku membuka laptop, lalu mengetik di kolom pencarian. Cara menjadi ibu meski tidak bisa hamil. Banyak artikel muncul, tapi aku tak sanggup membacanya satu per satu. Aku hanya memeluk lututku di ranjang, menatap layar dengan perasaan hampa. Aku lalu membuka folder rahasia di laptop. Isi penuh dengan foto-foto bayi, catatan tentang nama anak, video-video tips parenting. Semua aku persiapkan diam-diam, seolah berharap semesta akan segera menjawab doa-doaku. Tapi malam itu aku sadar satu hal. Harapan itu seperti bunga yang disiram terus-menerus, tapi tanahnya tandus. Lama-lama, air yang seharusnya memberi kehidupan malah membuat akar membusuk. Dan aku mulai layu dalam doaku sendiri. Pagi itu, aku membuka mataku lebih cepat dari biasanya. Bukan karena semangat, melainkan karena mimpi buruk yang membuat dadaku sesak. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang bayi menangis sendirian di lorong rumah sakit. Aku berlari menghampirinya, tapi setiap kali ku tarik langkah, lantai di bawahku menjadi lumpur. Aku terus melangkah, namun tak pernah sampai. Dan bayi itu makin lama makin jauh. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Ilham yang masih tertidur. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Rasanya aku ingin sekali menyentuh pipinya, mencium keningnya, atau sekadar membisikkan bahwa aku butuh dia lebih dari apa pun sekarang. Tapi aku hanya diam. Ada jarak di antara kami yang tak kasat mata, tapi terasa dingin dan membeku. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat ke kantor. Tanpa sarapan, tanpa percakapan. Hanya suara pintu yang menutup pelan. Di kampus, aku mengajar dengan tubuh yang berjalan otomatis. Suara-suara mahasiswa seperti gema samar di telingaku. Mereka sibuk mencatat, sesekali tertawa, lalu hening ketika aku mulai menjelaskan teori-teori psikososial dari Erikson. Ironis, karena topik hari ini adalah intimacy versus isolation, tentang bagaimana manusia mencari hubungan yang dekat dan bermakna di masa dewasa muda. Aku ingin tertawa getir. Di usia kepala 3, aku sedang berada di titik paling terisolasi dalam hidupku. Punya pasangan, tapi terasa sendiri. Punya rumah, tapi terasa kosong. Punya suara, tapi tak ada yang benar-benar mau mendengarkan. Selesai kelas, aku berjalan menuju ruang dosen. Di tengah lorong,
Seseorang memanggilku. Bu Lila. Aku menoleh. Damar iya, berdiri sambil membawa map dan buku. Bajunya rapi. Tatapannya hangat tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Entah rasa penasaran, simpati, atau mungkin rasa yang belum bisa kutebak. Ada yang bisa saya bantu, Damar? Saya mau konsultasi soal tugas akhir. Bisa, Bu? Aku sedikit bingung. Kamu semester 1, belum mulai tugas akhir. Iya, Bu. Tapi saya ikut program percepatan, dan kemarin dosen pembimbing menyarankan saya mulai bikin kerangka dari sekarang. Boleh, kan? Aku mengangguk pelan. Oke. Besok kamu ke ruang dosen, jam 2 siang. Kita bahas. Ia tersenyum. Terima kasih, Bu. Saat ia berjalan pergi, aku masih menatap punggungnya. Entah kenapa, ada sesuatu dalam caranya melihatku tadi. Seperti seseorang yang melihat luka yang tak kasat mata. Mungkin aku hanya lelah. Atau mungkin aku terlalu berharap ada orang lain yang bisa memahami perasaan ini, meski hanya sesaat. Malam, harinya aku mencoba bicara lagi pada Ilham. Kami duduk di meja makan. 2 piring berisi sup jagung, sendok dan garpu yang beradu pelan, dan ruang makan yang lebih sepi dari biasanya. Aku pengen kita seriusin soal anak. Ia tidak menjawab. Kalau kamu memang enggak mau punya anak, katakan terus terang. Jangan buat aku nungguin harapan yang enggak ada. Ilham menaruh sendoknya. Menghela napas dalam-dalam. Aku menunggu, jantungku berdebar. Tapi yang keluar dari mulutnya justru bukan jawaban yang kuharapkan. Lila, kamu tahu enggak? Aku pernah hampir mati waktu kecil karena infeksi paru-paru. Aku bertahan, tapi adik perempuanku, dia meninggal. Aku menatapnya. Itu masa lalu, Ham. Aku nggak sanggup kehilangan lagi, katanya pelan. Aku takut. Kalau kita punya anak, lalu terjadi sesuatu, aku nggak yakin bisa menghadapinya. Aku terdiam. Jadi kamu lebih milih kita nggak punya anak? Demi rasa takutmu itu? Ini bukan soal milih, Lila. Ini soal bertahan. Aku bangkit dari kursi. Suara kursi bergeser menggema keras di ruangan itu. Mataku mulai panas. Aku nggak bisa terus begini, Ham. Aku nggak bisa hidup dengan bayang-bayang yang kamu pelihara sendiri. Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan menuju kamar. Ku tutup pintu pelan, lalu menangis dalam diam. Keesokan harinya, Damar datang ke ruang dosen. Kami duduk berhadapan. Ia menunjukkan konsep proposalnya. Aku berusaha bersikap profesional, fokus pada isi diskusi, tapi tatapan matanya membuatku gelisah. Ada yang ingin ibu tanyakan? Maksudku, saya pikir konsep kamu cukup matang, tapi topik soal keterikatan emosional anak dan pengasuh ini, kenapa kamu pilih itu? Ia menunduk sejenak, lalu menjawab, saya besar tanpa ibu. Ayah saya menikah lagi. Tapi ibu tiri saya nggak pernah menganggap saya anak. Saya cuma ingin tahu, apakah anak sepertiku bisa tumbuh normal, meskipun nggak dapat cinta dari ibu kandung. Ada hening panjang di antara kami. Aku membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Aku ingin berkata bahwa aku paham. Aku ingin bilang bahwa cinta tidak selalu harus dari rahim yang sama. Tapi entah kenapa, mataku justru memanas. Ia menatapku, dan untuk sesaat, aku merasa telanjang. Damar lalu berkata, pelan, ibu terlihat sedih. Aku tersenyum, samar. Saya hanya lelah. Ia mengangguk. Kalau ibu butuh teman bicara, saya siap dengar. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, seperti tangan yang terulur di tengah gelap. Sore harinya, aku duduk di mobil sendirian. Di jok samping ada kantong plastik kecil. Di dalamnya, 2 buah test pack yang baru saja aku beli. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya lagi. Padahal aku tahu, hasilnya akan sama. Tapi hati manusia kadang aneh. Ketika sudah terlalu sering kecewa, ia tak lagi berharap untuk bahagia, hanya berharap untuk tidak terlalu sakit. Aku tiba di rumah, Ilham belum pulang. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke kamar mandi.
Kuperiksa sekali lagi cara penggunaannya. Lalu aku melakukannya. 5 menit, mataku tak berkedip menatap garis itu. 1. Bukan 2. Aku duduk di lantai, punggung menyender ke dinding, dan air mata mulai turun perlahan. Kupikir, rasa sakit ini akan menumpul seiring waktu. Tapi ternyata, ia justru menggali lebih dalam. Aku menutup wajahku. Tak tahu harus berharap pada siapa lagi. Hari itu aku datang lebih awal ke kampus. Bukan karena ada kelas pagi, tapi karena aku butuh tempat untuk sembunyi. Dari rumah, dari ilham, dari bayanganku sendiri. Langkahku terasa berat saat menyusuri lorong fakultas. Aku masuk ke ruang dosen, duduk di kursi kerja, lalu menghidupkan laptop tanpa tujuan yang jelas. Kepalaku penuh, dadaku sesak. Semalam aku dan Ilham kembali bertengkar. Aku ingin membahas kemungkinan adopsi, tapi ia menganggap itu langkah bodoh. Katanya, anak orang lain tidak akan bisa mengisi kekosongan seperti anak kandung. Katanya, aku terlalu naif. Tapi sebenarnya, akulah yang tahu seberapa kosong aku telah menjadi. Ia tidak menyentuhku lagi. Sudah berbulan-bulan. Dan yang lebih menyakitkan, ia juga tidak menyentuh percakapan kami dengan harapan. Semua terasa seperti rutinitas 2 orang asing yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Jam 10 pagi, Damar kembali mengetuk pintu ruanganku. "Ibu ada waktu sebentar?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. Ia masuk, duduk di kursi seberang, meja. Wajahnya tampak lebih cerah hari ini, tapi matanya tetap menyimpan cerita. Kami membahas draft tugas akhirnya, membicarakan teori lampiran Bowlby, serta implikasi psikologis dari kehilangan figur ibu. Tapi di tengah diskusi, ada jeda yang tak biasa. Aku menyadarinya. Ia menatapku terlalu lama, dan aku tidak menghindar. "Bu," katanya pelan, "ibu kelihatan hancur, tapi ibu tetap berusaha kuat." Aku tertawa hambar. Karena kalau tidak pura-pura kuat, saya bisa pecah di tempat. Damar berdiri. Tangannya bergerak ragu, lalu meletakkannya di atas mejaku. Bukan menyentuh, hanya menaruh. Tapi kehadirannya terlalu dekat. Kadang kita butuh tempat jatuh, Bu. Dan saya bisa jadi tempat itu kalau ibu izinkan. Aku menatapnya lama. Detik demi detik terasa seperti menantang nurani. Dan untuk pertama kalinya, aku tak melawan dorongan yang selama ini kutekan. Kelas hari itu dibatalkan. Ruangan 3/12 di lantai 2 dibiarkan kosong karena dosennya, aku, meminta tukar jadwal. Aku menutup pintu kelas itu dengan tanganku sendiri, lalu mematikan lampu. Di dalam ruangan, cahaya masuk samar dari kisi-kisi jendela. Damar berdiri tak jauh dariku. Ada diam yang panjang, lalu gerakan yang terlalu cepat untuk dihentikan, dan terlalu keliru untuk dimaafkan. Kami melangkahi batas. Bukan karena cinta. Tapi karena aku merasa tak berharga, dan dia merasa dibutuhkan. Setelahnya, kami tak bicara banyak. Damar hanya menatapku dengan wajah bingung, tapi tak ada penyesalan di sana. Aku pun tak menangis. Aku hanya duduk di kursi mahasiswa paling belakang, menunduk, lalu tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena untuk pertama kalinya aku tidak merasa hampa. Anehnya, justru setelah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Malam itu, aku kembali membeli tes pack, tanpa suara, tanpa ragu. Aku tahu ini gila, tapi aku sudah tidak peduli. Kupakai 2 hari kemudian. Kali ini, seperti biasa, hasilnya 1 garis. Dan kali ini, aku tidak kecewa. Aku justru marah. Marah pada diriku sendiri, pada tubuhku, pada hidupku yang seolah mempermainkan harapan. Aku membanting tes pack itu ke lantai kamar mandi. Kaca kecilnya pecah. Aku terduduk di lantai, memegangi rambutku, menggigit bibirku, agar tidak menangis terlalu keras. Tapi suara tangis itu tetap keluar. Liar. Tanpa kendali. Ternyata bukan Ilham. Bukan dunia. Tapi aku. Akulah penyebab semua ini. Akulah yang tidak bisa punya anak. Beberapa hari setelahnya aku duduk di ruang konseling fakultas, sendirian.
Ruangan itu biasanya dipakai mahasiswa untuk terapi, tapi hari itu aku yang butuh terapi. Aku membuka laptop, lalu menulis satu kalimat di mesin pencari. Panti asuhan terdekat yang menerima adopsi. Satu demi satu situs muncul. Foto-foto anak kecil yang tersenyum, dengan mata yang terlalu dewasa untuk usia mereka. Seakan dunia sudah terlalu lama membiarkan mereka sendiri. Aku menatap layar cukup lama. Satu anak menarik perhatianku. Namanya Zahra. Usianya 7 tahun. Ia ditinggal ibunya saat usia 2 tahun, dan tinggal di panti sejak itu. Wajahnya tidak terlalu cantik, tapi ada sesuatu di matanya. Tatapan yang membuatku merasa seolah ia sedang bertanya, "Apakah kamu akan pergi juga?" Hari itu, aku memberanikan diri mengirim pesan ke pihak panti. Kepada Yayasan Cinta Pelita Selamat Sore. Saya Lila, dosen psikologi. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang proses adopsi anak, khususnya Zahra. Apakah saya bisa bertemu dengan pengurusnya? Pesan itu kukirim dengan tangan gemetar. Tapi setelah terkirim, entah kenapa, ada rasa lega yang belum pernah kurasakan sejak bertahun-tahun lalu. Seperti menemukan celah cahaya di lorong yang gelap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ilham belum tahu. Damar pun tak pernah lagi kuhubungi sejak hari itu. Tapi satu hal yang kupastikan, aku akan berhenti menyiksa diriku dengan harapan palsu. Aku akan mulai membangun kebahagiaan, dengan atau tanpa pengakuan orang lain. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku akan belajar menjadi ibu. Bukan dari rahim, tapi dari cinta yang kupilih sendiri. Aku tidak menyangka tubuh sekecil itu bisa menggetarkan hati sedalam ini. Zahra berdiri di ambang pintu ruangan kecil di panti asuhan itu. Matanya menatapku tanpa takut, tapi juga tanpa antusiasme. Seolah-olah ia sudah terlalu sering bertemu orang dewasa yang datang dengan janji dan pulang tanpa niat. Aku hanya bisa tersenyum. Aku tidak ingin memeluknya, tidak ingin bertanya apapun. Hanya duduk di bangku kecil yang disediakan pengurus, membiarkan kehadiranku berbicara lebih dulu. "Namamu Zahra, ya?" Suaraku pelan. Ia mengangguk. Tangannya memeluk boneka kelinci yang sudah usang. Aku duduk di sana selama hampir 2 jam. Tidak banyak yang kami bicarakan. Tapi diam itu justru mengikat. Ada ruang kosong di dalam diriku yang perlahan diisi oleh kehadirannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa penuh. Bukan karena darah yang sama, bukan karena janin di rahimku, melainkan karena aku akhirnya bisa mencintai tanpa menuntut sesuatu kembali. Ilham belum tahu. Beberapa minggu berlalu sejak aku mengirim pesan pertama ke panti itu. Aku mengisi formulir, menjalani asesmen psikologis, mempersiapkan dokumen hukum, semuanya kulakukan sendiri. Aku tidak ingin Ilham menghentikanku. Aku tidak ingin lagi menunggu kesepakatan dari seseorang yang bahkan sudah lama tidak mau menatapku dengan cinta. Sampai akhirnya sore itu datang. Aku menaruh semua berkas pengajuan adopsi di atas meja makan. Ilham baru saja pulang kantor, meletakkan tasnya dengan raut lelah. "Ham, kita perlu bicara." Ia menatapku tanpa ekspresi. "Tentang apa lagi?" Aku menarik napas panjang. "Aku ingin mengadopsi anak, Henning." Bahkan jam dinding pun seperti menahan detiknya. "Kamu bilang apa?" "Aku sudah bertemu Zahra, anak perempuan, usianya 7 tahun. Dia butuh rumah, Ham. Dia butuh seseorang yang bisa mencintainya, dan aku bisa jadi itu." Ilham berdiri, menatapku tajam. "Kamu serius? Tanpa izin aku? Kamu jalani ini semua diam-diam?" Aku menahan air mata. Karena aku tahu kamu pasti menolaknya. "Lila, kita ini pasangan. Kamu nggak bisa ambil keputusan sebesar ini sendirian." "Lalu kita ini pasangan yang seperti apa, Ham? Yang bahkan nggak bisa bicara lagi tanpa saling menyakiti?" Ia terdiam. "Selama ini aku berusaha, Ham. Aku tahan rasa kosong ini sendirian. Aku tahan setiap malam yang sunyi, setiap pagi yang dingin, setiap tespek yang cuma ngasih 1 garis. Dan kamu cuma diam. Kamu tutup diri. Kamu biarkan aku tenggelam. Aku nggak pernah minta kamu tenggelam. Itu masalahnya. Kamu bahkan nggak pernah coba menyelamatkanku.
Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ilham masih berdiri, tapi kini pandangannya goyah. Ada amarah, tapi juga getir di matanya. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Ham. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak mau mati perlahan seperti ini. Kalau kamu nggak bisa ikut, aku akan jalan sendiri. Aku mengambil map berisi semua dokumen adopsi, lalu naik ke kamar. Pintuku tutup pelan, bukan karena takut, tapi karena aku sudah lelah berteriak. Beberapa hari setelahnya, aku kembali menemui Zahra. Kali ini, aku diperbolehkan membawanya jalan-jalan sebentar. Kami duduk di bangku taman, makan es krim, lalu melihat burung merpati yang berterbangan di sekitar air mancur. "Ibu tinggal sendiri?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut, lalu tersenyum. "Enggak, ibu punya suami." "Terus, kenapa ibu datang sendirian?" Aku diam. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang kukira. Tapi anak kecil selalu tahu cara menaruh jari mereka tepat di luka. Ibu datang sendirian karena kadang cinta butuh waktu buat tumbuh. Zahra mengangguk pelan. "Ibu akan pergi, juga kayak orang-orang dulu," aku menggeleng. "Kalau ibu pergi, ibu pasti kembali. Dan kalau ibu bisa, ibu akan ajak kamu ikut." Matanya berbinar, tapi ia tidak berkata apapun. Hanya mendekatkan tubuh kecilnya ke sisiku. Dan di momen itu aku tahu aku sudah menjadi sesuatu untuknya. Mungkin belum ibu, tapi harapan. Beberapa minggu kemudian, Ilham mengajakku bicara. Ia menunggu di ruang tamu, dengan wajah yang tak lagi keras, tapi lelah. Aku duduk di hadapannya. "Aku udah mikirin semua. Yang kamu bilang," katanya pelan, aku tidak menyela. Aku sadar, aku terlalu lama terjebak sama ketakutanku sendiri. Aku pikir, dengan menolak punya anak, aku bisa melindungi diriku dari rasa kehilangan. Tapi yang aku lakukan malah kehilangan kamu pelan-pelan. Dadaku bergetar. Aku nggak tahu apakah aku bisa mencintai Zahra seperti kamu. Tapi, kalau itu yang bisa buat kamu kembali bersinar, aku mau coba. Aku tidak bisa menahan tangisku. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena aku merasa, akhirnya, aku tidak sendiri. Hari itu akhirnya datang. Zahra resmi menjadi bagian dari keluarga kami. Aku menjemputnya dari panti dengan tangan gemetar. Ia mengenakan baju baru, ransel kecil di punggungnya, dan senyuman yang membuat seluruh dunia terasa hangat. "Siap pulang, Zahra?" tanyaku. Ia mengangguk. "Ibu siap?" Aku tertawa. "Lebih dari siap." Ilham menunggu di mobil. Zahra masuk ke kursi belakang. Tak ada percakapan panjang. Tapi saat ia memanggil, "Ayah," dan Ilham menoleh dengan mata berkaca. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari cerita baru. Aku duduk di kamar Zahra malam itu, menemaninya tidur. Ia sudah lelap, memeluk boneka barunya. Aku menyentuh rambutnya perlahan, lalu berdiri menatap ke jendela. Hidupku tidak berjalan sesuai rencana. Aku tidak hamil. Aku pernah membuat kesalahan. Aku pernah merasa gagal. Tapi hari ini, aku memilih untuk bahagia. Dan ternyata, rumah bukan soal tembok dan darah. Rumah adalah tempat di mana cinta tumbuh, bahkan dari retakan terdalam. Sudah hampir 6 bulan sejak Zahra tinggal bersama kami. Pagi-pagi buta, ia akan mengetuk pintu kamar. Bukan karena mimpi buruk atau takut gelap, tapi hanya ingin memastikan aku masih ada. Kadang, aku pura-pura tertidur. Tapi Zahra akan tetap memelukku dari samping tempat tidur sambil berkata pelan, "Ibu jangan kemana-mana ya." Dan di detik itu, aku tahu, aku telah menjadi seseorang yang tidak pernah ia punya. Tempat yang bisa ia panggil rumah. Hidup kami berubah pelan-pelan. Ilham belajar menyuapi, belajar menjawab pertanyaan sederhana seperti, "Ayah dulu waktu kecil suka main apa?" Atau, "Kenapa bulan bisa bulat?" Ia yang dulu kaku dan canggung, kini mulai terbiasa mencium kening Zahra sebelum tidur. Aku sibuk belajar memasak bekal sekolah, menyiapkan baju olahraga, menghafal jadwal imunisasi. Rumah yang dulu sunyi, kini dipenuhi. Suara tawa Zahra,
Juga tangisan kecil saat ia jatuh dari sepeda roda 3. Dan aku tak pernah menyangka bahwa tangisan itu bisa terasa begitu hidup. Malam itu, kami duduk bertiga di ruang tengah. Zahra menggambar di lantai. Aku dan Ilham duduk bersisian di sofa, tanpa bicara, hanya menonton. Tapi sesekali kami saling memandang, lalu tersenyum kecil, bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena luka-luka kami perlahan sembuh di bawah atap yang sama. Aku mengambil buku harian lamaku dari laci. Buku yang penuh dengan catatan luka, air mata, dan doa-doa yang sempat tidak dijawab. Di halaman terakhir aku menulis, ternyata cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta. Tapi Tuhan punya caranya sendiri untuk mengisi ruang kosong itu. Bukan dengan keajaiban, tapi dengan pilihan yang berani. Aku menutup buku itu pelan. Zahra tiba-tiba menatapku. "Ibu," katanya dengan nada serius, "kenapa aku enggak lahir dari perut ibu?" Pertanyaan itu menghantamku seperti badai kecil. Tapi aku tersenyum, karena kamu lahir dari doa ibu, bukan dari tubuh ibu. Ia memiringkan kepala. Jadi, aku bukan anak beneran? Aku menarik napas, mendekatinya, lalu duduk di lantai. "Kamu anak ibu yang paling benar," jawabku lembut. "Karena kamu datang bukan karena kebetulan, tapi karena ibu memilih kamu, dan kamu memilih ibu." Ia menatapku lama, lalu perlahan memelukku erat. Pelukan yang kencang, hangat, dan penuh keyakinan. Mungkin inilah pelukan yang selama ini aku cari. Bukan dari bayi yang lahir dari rahimku, tapi dari jiwa kecil yang dengan tulus menerimaku. "Kalau gitu jangan tinggalin aku, ya." Tangisku pecah. Aku mengangguk sambil menggenggam tangannya. "Ibu, enggak akan kemana-mana, nak. Ibu di sini selamanya." Hari berlalu. Zahra tumbuh cepat. Ia belajar membaca, mulai mengenal angka, mulai bisa menyebutkan cita-citanya. Suatu sore, saat kami duduk di beranda rumah, ia berkata, "Nanti kalau aku besar, aku mau jadi kayak ibu. Ngajar anak-anak. Terus pulang ke rumah, masak nasi goreng, terus tidur sambil peluk anak." Aku tertawa sambil membelai rambutnya. "Kalau kamu jadi ibu nanti, kamu harus lebih sabar dari ibu, ya." Ia mencibir kecil. "Ibu udah sabar banget kok. Tapi ayah lebih pelit es krim." Ilham yang sedang menyiram bunga pura-pura tidak dengar, tapi aku bisa lihat senyumnya. Kami bukan keluarga yang sempurna, tapi kami punya sesuatu yang tak tergantikan. Keberanian untuk memulai dari luka. Dan aku bersyukur, karena pernah hancur. Karena jika tidak, aku tidak akan tahu betapa kuatnya aku sekarang. Tidak akan tahu bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk anak kandung. Tidak akan tahu bahwa menjadi ibu bukan soal melahirkan, tapi soal memilih untuk mencintai setiap hari, tanpa syarat. Di kampus, aku mulai mengajar dengan semangat yang baru. Wajah Damar beberapa kali kulihat di sudut koridor, tapi kami tidak pernah bicara lagi. Aku tidak marah, tidak juga merasa bersalah, karena semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang membentukku hari ini. Aku sudah belajar memaafkan, terutama diriku sendiri. Aku pernah salah, pernah jatuh, pernah tersesat. Tapi sekarang, aku menemukan arah pulangku. Zahra berlari ke arahku di halaman sekolah, membawa kertas ujian yang penuh coretan. "Ibu, aku dapat 100. Aku mengangkat tangan tinggi-tinggi, menangkap tubuh kecilnya, yang melompat ke pelukanku. Di pelukanku, ia bersandar. Di dadaku, ia bernafas. Dan di saat itu, aku tahu, aku mungkin tidak bisa melahirkan dari tubuhku. Tapi aku bisa melahirkan cinta, harapan, dan rumah. Dari hati yang akhirnya utuh kembali.